tanda. Kenapa saya ajarkan ini hari ini? Ini berkaitan dengan yang namanya pilar kekristenan dan atensi kekristenan hari ini yang cukup menggerakkan hati saya, yaitu banyak orang Kristen yang salah kaprah tentang mujizat. Dan akhirnya mereka menyikapi kekristenan mereka dengan cara yang tidak tepat. Kalau lagu tadi, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Mujizat itu semeion tanda. Mujizat itu tanda. Dan mujizat itu relasinya dengan doa biasanya. Bagaimana kau bisa dikatakan berkenan kalau di dalam doamu aja sudah salah? Tidak bisa, saudaraku. Banyak orang Kristen yang beragama tapi salah. Dan akhirnya mereka di dalam lantunan doanya, dia hanya melantunkan, atau di dalam lantunan doa itu dia memaksa Tuhan, mengatur Tuhan dan banyak hal, akhirnya dia tidak berkenan. Kembali, tadi ibadah 1 saya ajarkan tentang semeion. Semeion itu adalah tanda. Mujizat itu juga tanda. Saya kasih interlude sedikit sebelum masuk ke dalam ini. Hari yang ibadah 2 saya akan ajarkan tentang tanggung jawab dan tabur tuai di dalam mujizat. Begini, orang Kristen, bukan Kristen deh, orang siapapun yang belum beres hidupnya. Tadi ya saya jelaskan notos anak gampang di sini. Menerima mujizat, dapat mujizat. Dia mulai berhenti di sini. Orang yang sudah menerima mujizat, tapi masih statusnya sama, masih anak gampang. Dia belum melangkah lanjut ke sini. Lah di sini tadi Nevios, ada Nevios, ada Paidion. Aduh, ini goyang-goyang nih. Ada Huios. Baru berkeadaan teknon. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang tidak mengikuti pendalaman Alkitab, saya akan jelaskan singkat begini. Nevios itu adalah bayi. Bayi yang baru lahir sampai sekitar 5 tahun deh. 3-5 tahun lah. Itu bayi Kristen. Orang dari anak gampang, orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang beragama Kristen tetapi bukan pengikut Kristus, artinya dia salah hidupnya, masih notos, masih hidup duniawi. Dia setelah menerima mujizat di titik ini, mujizat itu tanda atau penunjuk arah, atau penunjuk apa ya? Ya penunjuk jalan deh, supaya Anda masuk ke jenjang ini. Paham nggak saudaraku? Halo? Amin? Masuk ke sini. Dari notos jadi Nevios. Ini masih bodoh nih, masih salah terus nih, masih ini dan itu, masih jatuh bangun. Dia berjuang lagi jadi Paidion. Ini anak yang sudah mulai bisa dididik 7-12 tahun. Ini usia emas, diajar di sini. Setelah jadi Paidion di sini, diharapkan dia sampai sah jadi anak Allah. Ini anak Allah yang sah, Huios. Makanya saya katakan, Yesus kalau di dalam bahasa Yunaninya, di dalam setiap perikop Yunaninya dituliskan anak. Dia anakku, dia anak Allah. Itu menggunakan kalimat Huios. Bapa mengutarakan Yesus sebagai ini anakku yang sah. Dan kalau orang sudah capai level Huios, dia akan berkeadaan teknonnya Allah. Artinya begini, seseorang yang sudah darah biru, dia akan membawa keberadaannya sebagai seorang ningrat. Ngerti nggak saudaraku? Ngerti ya? Sama, kalau engkau dan saya sudah berkeadaan sebagai anak Allah yang sah, maka engkau akan membawa keberadaanmu.
Artinya kembali ke rancangan Allah semula. Mujizat itu tujuannya untuk sampai di sini. Kalau sudah sampai di rancangan Allah semula, maka engkau bisa menyambut kedatangan Tuhan dan fokus kepada langit baru, bumi baru. Tujuan dari mujizat itu sebetulnya ini. Terus kapan mujizat diadakan? Mujizat diadakan untuk menunjukkan kalau mujizat tetap akan ada. Dan mujizat itu tetap sampai hari ini berlaku, saudaraku. Tetapi mujizat berlaku kalau memang kehendak Tuhan ada untuk menunjukkan siapa Allah Israel, siapa Allah Ishak dan Yakub, siapa Elohim Yahweh itu. Berarti, kembali saya berikan kesimpulan begini. Mujizat diadakan oleh Allah, diizinkan terjadi untuk kepentingan siapa? Tuhan. Amin. Bukan kepentingan manusia. Kalau Anda dan saya hari ini berpikir bahwa mujizat itu untuk kepentinganmu, yang memberikan mujizat bukan Tuhan, itu pasti setan, saudaraku. Kenapa saya katakan itu? Memang setan bisa buat mujizat. Tadi saya katakan Musa di depan Firaun, tongkatnya bisa jadi ular. Penyihir-penyihir juga bisa jadi ular itu tongkatnya. Jadi jangan tertipu, saudaraku. Hari ini kita harus mengerti, kalau hari ini engkau mengalami mujizat, tanda-tanda di dalam hidupmu bahwa menunjukkan dirimu bahwa Allah itu Allah yang hidup dalam hidupmu, berarti Tuhan mau ngomong begini, nak, matamu sudah kubukakan, sudah kuberi petunjuk bahwa aku Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidupmu, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah apapun lah itu, I am, itu saya. Maka sekarang garap hidupmu, berjalan sampai kamu kembali, rohmu kembali kepadaku. Jadi kalau hari ini Anda jadi orang Kristen, minta mujizat untuk kepentinganmu, oh salah. Maka hari ini saya mau mengajarkan kepada kalian semua, buka matamu, dewasalah dengan rohanimu. Kau harus tahu bahwa apa yang kau lakukan selama ini salah. Saya pun salah. Udah ya, dihafalin. Notos itu anak gampang. Misi ruwet hidupnya nih, ruwet. Ruwet. Ini dulu saya Stephen Lim itu notos. Terus mau apa? Nah ini harus digarap. Oke, sampai di sini tadi ibadah 1. Selanjutnya, saudaraku. Sekarang saya mau mengajak kepada kalian semua, saudaraku. Orang percaya itu berpikir dengan cerdas, dewasa, yang kaitannya dengan mujizat. Ya, kesalahan orang Kristen hari ini selalu menyelesaikan segala sesuatunya minta dengan mujizat. Sekilas hal ini tidak ada salahnya, saudaraku. Tidak salah kok. Apalagi permohonan itu biasanya tadi saya bilang pasti melalui doa. Anda berdoa, Anda memohon kepada Tuhan. Seperti saya tadi itu kan dulu masih bodoh, saudaraku. Ini masih notos. Biasanya orang yang statusnya notos dikabulin sama Tuhan. Biasanya masih kafir pikirannya, masih tidak mempercayai Tuhan secara utuh. Tuhan akan buktikan, akulah Allah yang menciptakanmu, aku bisa memeliharamu. Dia akan tunjukkan, saya ditunjukkan. Meskipun dari kecil saya sudah sekolah minggu dan sebagainya, saudaraku. Maka banyak orang yang belum mengerti Tuhan siapa, mengalami mujizat. Kenapa? Karena mereka belum mengerti kebenaran. Biasa orang yang mengalami mujizat, mereka tidak tahu tentang kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran. Kalau orang tidak tahu kebenaran, mereka diizinkan seringkali mengalami mujizat. Kenapa? Karena memang mereka tidak dituntut bertanggung jawab atas apa yang mereka tahu. Seperti yang firman Tuhan katakan, kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Faktor apa lagi yang kedua? Mujizat bisa dikabulkan.
Karena mereka memerlukan tanda untuk mengenal atau memahami Allah yang hidup. Mujizat itu mereka tidak tahu siapa Allah. Maka dengan mengalami mujizat, ini jendela untuk dia melihat siapa Elohim Yahweh. Jadi setelah seorang Kristen menjadi orang Kristen, maka dia seharusnya tidak mengharapkan mujizat untuk menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Ada amin, saudaraku? Segala kesukaran hidupmu tidak diselesaikan dengan mujizat. Orang percaya yang dewasa akan menghadapi kesukaran hidup dengan pengertian bahwa masalah-masalah hidup yang dia alami dengan segala kesulitannya itu berkat. Kalau jadi orang Kristen, to be like Christ, itu harus punya tanggung jawab hidup. Saya selalu ngajar ini itu. Suci, oh pasti. Kristen itu suci hidupnya. Jangan kotor hidupmu. Kalau suci toh, tapi tidak tanggung jawab, tidak mungkin. Orang yang hidupnya suci, intimacy. Ini saya encounter. Holy L 2 apa 1 ya? Ya wes sembarang lah. Oh 1 ya. Holy life. Life-nya F. Ya udah beginilah. Udah toh, jangan dikritik ya. Tulisan saya beginilah. Gini loh, orang yang intim sama Tuhan, dia ketemu Tuhan, pasti. Kalau orang sudah ketemu Tuhan, sebrengsek apapun kau, sebejat apapun kau, kalau kau mau duduk diam dekat kaki Tuhan, dibetulin, saudaraku. Ini loh contohnya, udah saya. Encounter with God. Di dalam perjumpaanmu dengan Tuhan, kau akan dikuliti satu-satu selesai. Sampai paradigma. Makanya ini baju ini paradigma. Orang iklan, saudaraku. Cuman saya memang selalu buat ini ya. Semuanya saya mau jelasin. Apa sih pastor buat begini? Ini dunia. Ini saya yang desain. Ini orang nih dulu kalau otaknya belum intimacy encounter with God, otaknya tentang dunia. Dia dikurung dengan dunia itu. Nggak bisa lepas. Tapi kalau orang sudah intimacy encounter with God, paradigmamu, pikiran, perasaanmu berubah, hidupnya pasti suci, saudaraku. Kalau orang hidupnya suci, dia pasti responsible. Tanggung jawab. Nggak mungkin nggak. Kalau jadi papa yang baik. Jadi mama yang baik. Semua lini hidup. Contoh nih ya, kalau Anda hari ini punya kesulitan dalam bisnismu. Nah terus gimana pastor? Boleh nggak minta mujizat sama Tuhan? Halo? Hah? Pekerjaan sepi, pastor. Aduh, biasa 5M sekarang cuman, nggak nyampe 2M omsetnya sebulan. Aduh, sepi. Biasanya mereka minta jalan keluar dengan cara gampang. Nih, minta mujizat. Dia doa. Biasa orang dapat masalah begitu, dia kenceng doanya. Dia mulai nih janji-janji manis, PHP-in Tuhan aku janji. Nanti kalau kerjaanku lancar aku mau ini. Tuhan, ini. Mulai. Dia aku minta kemajuan di dalam bisnisku. Kalau orang Kristen yang benar, saudaraku, dia sudah mulai mengerti ini. Dia akan tahu Roma 8, 28, 29. Apapun yang terjadi dalam diriku mendatangkan kebaikan atasku. Amin. Dia akan mulai bertanya, apa yang buat aku sepi? Apa yang membuat hari ini aku sepi kerjaanku? Dia mulai introspeksi apa introspeksi? Hah? Oh, introspeksi. Wes bola. Wes pokoknya begini. Ya, pokoknya mengamati hidupnya. Dia mulai, salahku berapa? Mana bagianku yang melewat karena bisnisku jadi lesu hari ini. Dia akan perbaiki. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan kerja keras
untuk memulihkan bisnisnya plus dengan doa. Tapi doanya beda, tidak PHP-in Tuhan, tidak nuntut Tuhan untuk dilompatkan dari masalah ini. Itu Kristen. The true Christianity tidak minta lompat. Contoh, saya tiap hari ciak babi, saudaraku. Apa aja babi apa? Babi kecap. Terus apa nih? Goreng, babi hong, hauce itu ya, babi hong ya. Aduh, hauce saudaraku. Apalagi sudah ke holiday yang apa? Sukaan saya itu apa? Yang ada rotinya putih itu babi hong, wah hauce. Babi hong itu yang enaknya lemaknya ya kan? Hauce, kenyir-kenyir, waduh hauce. Tiap hari minum manis, tidak gerak, olahraga, tidur telat, tidur subuh. Sorry ya, tidak menghakimi yang tidur subuh. Tidur subuh, bangunnya beduk, ya. Terus stroke. Sekarang saya tanya, saudaraku, salah siapa itu? Halo? Hah? Salah sendiri. Stroke di sini. Duki kalian apa nih, biru ya? Baru loh. Stroke. Ya Tuhan, tolong aku. Kenapa kau beri aku ujian seperti ini, Tuhan? Kamu yang udah ngena hidupmu kok ngomong aku ngasih ujian. Tuhan tidak pernah memberi yang buruk atas kita. Benar nggak, saudaraku? Kamu sendiri. Kenapa? Karena kita diberi free will. Wih, keren ya. Baru itu begini loh. Tulisannya kita ganteng, saudaraku. Kita diberi kehendak bebas. Bebas. Kamu mau bangun pagi olahraga, aktif minum air putih banyak, makan sehat, atau tidak? Pilihanmu. Terus, stroke. Tuhan, tolong aku. Aku minta mujizat-Mu. Coba, saudaraku. Mungkin masih bisa. Orang ini kalau belum mengenal Tuhan, Tuhan bisa pulihkan dengan mujizatnya. Tapi itu tidak boleh diatur. Itu kehendak Tuhan. Tujuannya satu tadi, kembali menjadi pribadi yang menjadi anak Allah dengan pemahaman ketika dia disembuhkan. Tapi orang Kristen seharusnya, kalau engkau dan saya sudah mengenal, sudah duduk di sini belajar kebenaran tiap minggu yang murni, kau tidak boleh minta disembuhin. Duh, ajaran apa tuh? Ini ajaran yang betul. Amin. Jangan ngatur Tuhan. Tidak boleh ngatur Tuhan. Kau harus berkata, ampuni aku atas salahku. Aku bertanggung jawab dengan kesalahanku. Aku benahi. Meskipun masih dengklang-dengklang, mulai pagi dede di matahari. Jemuran. Beno dengklang, tapi jemuran. Tuhan ampuni aku, jemuran. Loh, aku meragain kok udah ketawa loh. Loh, memang begitu. Ampuni aku Tuhan. Jemuran. Tiap hari. Lu tenang kok. Ini aku ngomong karena saya itu dulu bodoh. Saya tahu sekarang yang benar. Tak ajarin, saudaraku. Anda tidak percaya dengan pekerjaan Roh Kudus loh. Percaya, Ibu, percaya. Tapi Roh Kudus itu, Tuhan itu mendidik setiap anaknya berproses supaya dia dewasa. Garis bawahi, Tuhan didik kamu dewasa. Lah kalau Tuhan mencolotkan begini, Roma 8, 28, 29. Semua itu mendatangkan kebaikan atas diriku. Ampuni aku Tuhan. Aku mau hidup benar, aku perbaiki. Satu hal, aku tetap tanggung jawab. Aku tidak minta dilompatkan. Biarkan aku melalui ini bersama dirimu, day by day. Day by day. Dan kasta tertinggi dari seorang pribadi Kristiani yang beriman adalah imannya berkata apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendak. That's it. Ayo, siapa mau lawan lagi dengan kalimat itu? Itu Kristen. Tuhan Yesus pernah ngomong di Taman Getsemani, Bapa, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Hari ini kita belajar kebenaran. Kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan, Tuhan tidak mau melewatkan,
berarti memang kita harus melalui, jalani dengan sukacita, jalani dengan kalimat, kehendak-Mu yang jadi dan jangan tinggalkan aku. Kekristenan itu indah, saudaraku, kalau engkau bisa memaknai dengan benar. Kesukaran-kesukaran hidup yang kau lalui, dengar baik-baik saudaraku, itu cara Tuhan mendewasakan mentalmu. Dengan masalah ini, mentalmu, karaktermu dirubahkan oleh Tuhan. Semuanya saudaraku, sampai yang paling penting adalah rohanimu. Maka dari itu saya katakan, jadi orang Kristen tidak jaminan. Tetapi kalau engkau jadi orang Kristen yang sejati, kau akan tahu bahwa mujizat itu hanya tanda untuk membawaku semakin tahu diri di hadapan Tuhan. Membawa diriku semakin berjuang di dalam kesulitan-kesulitan hidupku. Aku tidak mempermudah semuanya dengan mujizat. Karena Allah tidak punya cara lain untuk mendewasakan kau dan saya selain melalui segala peristiwa kehidupan yang terjadi. Apa yang dilihat, apa yang didengar harus kita alami langsung. Semuanya itu mendewasakan kita, saudaraku. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hari ini kau menabur kemalasan, kemudian kau menuai sesuatu yang tidak baik, kemudian kau minta kepada Tuhan mujizat, kau lewatkan dari masalah itu. Itu kurang ajar, saudaraku. Makanya orang kalau memiliki Tuhan dengan benar, itu akan di-restart ulang. Hidupnya di-restart ulang. Tidak ada orang malas, tidak ada orang nakal, tidak ada orang ini dan itu. Dia akan di-restart ulang. Karena dari pernyataan Tuhan ini, saudaraku, kita dapat memperoleh pelajaran rohani bahwa pemikiran yang salah di dalam diri kita merupakan potensi yang bisa menyesatkan diri kita dan harus diwaspadai. Ini bahaya besar, saudaraku. Mujizat ini jangan kamu anggap ringan. Ini bahaya besar. Benar, saudaraku, kita harus mulai mengerti bahwa kalau di luar kekristenan, hukum tabur tuai itu kayak karma gitu loh. Karma. Segala sesuatu yang kita lakukan ada akibatnya. Pernyataan ini berangkat dari dua hal. Yang pertama, Allah adalah Allah yang telah memberi engkau free will. Allah sendiri konsekuen dengan kebebasan yang diberikan itu. Hari ini kau mau tidur di rumah atau kau mau berangkat ke gereja, duduk di sini belajar kebenaran, free will. Dan itu akan menentukan kekekalanmu besok. Free will. Kau mau hidup bejat terus atau kau mau berubah, bertobat, free will. Karena contoh ya, Allah meletakkan pohon di Taman Eden. Ada berapa pohon, saudaraku? Ayo, berapa pohon? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, berapa pohon di Taman Eden? PA Siti ah? Hah? 2, oke. Berapa? Banyak. Ya banyak, ya mesti no banyak. Namanya pohon apa aja? Pohon kehidupan. Terus apa? Terus? Dah. Pohon jeruk. Nah, berarti ada 3 jenis. Ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan pohon-pohon yang dimakan oleh manusia. Ada 3 jenis pohon di situ. Itu pun Allah memberikan kebebasan untuk seseorang, Adam dan Hawa itu mentaati perintah Tuhan atau tidak. Maka tidak ada takdir, saudaraku. Tuhan tidak mentakdirkan hidupmu begini dan begitu. Tuhan menempatkan dirimu dengan keberadaanmu, dengan komponen di dalam dirimu yang seharusnya, jangan ngantuk ya saudaraku ya. Oke, ini seorang human, seorang Stephen Lim, itu ada komponen yang Tuhan titipkan. Roh, jiwa, kehendak,
nurani, semuanya ini. Kehendak bebas, pikiran, perasaan, semuanya ini. Ini satu kesatuan, satu manusia hidup. Ini semua harus kalian garap satu-satu. Tahu nggak saudaraku? Itu loh beratnya Kristen. Nggak bisa Anda lompat semua. Ini semua innermu mempengaruhi eksternalmu. Kalau innermu bagus, eksternalmu akan mempengaruhi juga innermu kembali. Mujizat itu pintu masuk untuk kita menggarap ini semua. Kalau ini semua masuk, lah itu nanti leveling tadi tuh, Paidion apa-apa sampai Huios. Ini semakin berkualitas sampai 99%, 100%, plus masuk Huios, jadi teknon. Maka tabur tuai itu tidak boleh dilewatkan dengan mujizat. Amin dulu. Amin. Anda kebut-kebutan tidak pakai helm, tebo, buak, hilang, memorinya hilang. Terus orang tua kalian ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, ya ingatanmu kembali, pasti sembuh. Kalau orang tuanya, anaknya belum kenal Tuhan, pasti bisa, masih bisa. Tuhan bisa gerakkan. Tapi kalau kau sudah duduk di sini belajar kebenaran begitu, dibegitukan. Ini loh, istri saya sakit nih. Saya bukan tidak percaya gerakan Tuhan, percaya. Tapi saya menghormati dia. Tuhan sembuh, autoimun sembuh dalam nama Yesus. Boleh. Saya jerat-jerat sampai muncrat semua pun tidak sembuh. Kalau Tuhan tidak mau sembuhin, tidak sembuh dia. Kalau Tuhan mau sembuhin pun, dia sedang nyapu, sedang ngepel, plek, bisa. Tuhan gerakkan hatinya. Kristen tuh begitu. Orang ngawur sak karepe dhewe sak mau-maumu. Amin, saudaraku. Allah itu Allah yang adil, menuntut pertanggungjawaban. Kau diberi free will, dituntut tanggung jawabmu. Itu dewasa. Tuhan kita Tuhan yang mendewasakan anak-anaknya. Tuhan kita Tuhan yang adil, yang tidak bertentangan dengan kasih Tuhan. Maka manusia adalah makhluk yang hidup di bawah bayang-bayang keadilan Allah. Dengar loh saudaraku. Engkau dan saya hidup di dalam bayang-bayang keadilan Allah. Makanya penyaliban Tuhan Yesus itu memuaskan hati Allah Bapa. Karena menyelesaikan tuntutan keadilan Allah dari kematian Yesus itu. Setiap dosa harus dihukum dan Yesus menggantikannya. Adil, Allah Bapa plong. Tuhan punya tatanan, Allah Bapa itu punya tatanan. Tapi tidak bisa sembarangan. Jadi keadaan manusia bukan hasil penentuan nasib atau takdir. Karena dunia ini bukan panggung sandiwara, saudaraku. Tapi medan pergumulan antara memilih yang jahat atau yang baik. Keberuntungan atau kemalangan. Kehidupan atau kebinasaan. Tuaian dari apa yang kita tabur itu bisa kita tuai. Baik selama kita hidup di dunia ini maupun di balik kubur nanti suatu hari. Jadi hati-hati dengan perhitungan Allah. Terakhir nih ya, sebelum saya tutup. Semuanya ada perhitungan Allah dalam hidupmu. Hidupmu bejat dulu, enggak apa-apa. Tuhan sudah menyelesaikan kalau engkau hari ini bertobat. Tapi bertobatmu itu yang benar. Hiduplah di dalam kekudusan. Ini tidak bisa ditawar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya, nak, kalau kamu tidak kudus, hidupmu kotor, kamu tidak bisa nemuin aku. Ini yang mati-matian setiap hari saya berjuang, saudaraku. Dan ini kunci masuk lagi ke intimasi tadi. Kalau ini nggak jalan, ini tidak masuk. Kalau tidak masuk, rusak semuanya. Itu susah. Pengetahuan kognitif seseorang di sekolah teologi, saya kira ya, tidak ada 1%
untuk membawa engkau ke Tuhan. Malah tambah rusak ya. Saya sekolah teologi udah banyak, saudaraku. Saya sudah tahu. Tuhan cari bukan ilmunya, tapi kekudusanmu. Di dalam kekudusanmu, di dalam keintimanmu, nanti Tuhan akan ajarkan apa yang Dia mau. Hari ini saya bisa mengerti ini karena Tuhan ajarkan step by step kepada saya. Di dalam pengalaman hidup. Sampai akhirnya, kalau kemarin saudaraku, beberapa tahun yang lalu ketika saya ambruk ya hidup saya. Diizinkan Tuhan untuk masuk dalam padang belantara. Saya masih nuntut Tuhan untuk melompatkan saya ada mujizat loh. Loh, saya itu masih pelaku loh. Makanya hari ini saya bisa ngomong begini itu mujizat juga. Loh, kok bisa bertobat aku? Saya bisa belajar kebenaran. Dulu saya ketika masalah, saya ngomong, Tuhan, lewatkan aku dari padang belantara ini. Loh jangan. Sekarang kalau Anda tanya sama saya, Stephen Lim, mau dilompatkan nggak? Jangan. Nanti kualitasku kalau mencolok jelek. Loh, iya nggak? Orang taekwondo dulu harus ada sabuk putih, putih strap apa, terus. Lah putih jujuk hitam, ketemu hitam, habislah. Semua ada perhitungan Allah. Sampai di balik kuburmu nanti, ya. Tadi yang saya katakan ini semua diminta pertanggungjawaban Tuhan. Dan diakumulasi berapa persen nak kau mencintai aku. Kalau orang mencintai Tuhan, orang hidup dalam kebenaran, dia tidak akan hidup dalam kecerobohan. Amin, saudaraku. Dia tidak akan hidup dalam ceroboh. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Dan kalau engkau hari ini menjadi orang Kristen yang benar, engkau tidak akan meminta mujizat dengan sembarangan. Bahkan kau berkata-kata mujizat pun, minta kesembuhan pun kau tidak berani. Karena kau harus mulai berpikir bahwa Kristen tahu diri. Berpuluh tahun kalau tidak mengalami mujizat yang spektakuler, yang mistik, itu seakan-akan tidak ada urapan Tuhan. Urapan Tuhan itu ketika kau berubah, kau pulang, kau merenungkan kebenaran itu dan kau diubahkan dari dulu seorang pribadi yang notos, anak gampang, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu urapan Tuhan. Kalau orang tidak mengalami perubahan itu, hanya show, aduh, cuma saudaraku, kita mulai mengerti. Jadi hari ini, aku mau jadi Kristen yang tahu diri, Kristen yang bertanggung jawab. Apa yang aku tabur, harus aku tuai. Amin, saudaraku. Maka dari itu, mulai sekarang, apa yang kita tabur, kita pikirkan baik-baik. Adakah itu menyenangkan perasaan Tuhan atau tidak? Maka ini kembalinya ke sini. Kalau inimu benar semua, ketemu Tuhanmu benar, maka yang kau tabur pasti benar. Bibitnya bibit unggul. Betul. Apalagi nih worship leader, singer, penyanyi rohani. Kau harus punya ini. Kalau enggak kering. Tahu nggak kering, saudaraku? Kok nggak bisa membasahi itu? Itu nggak bisa dipaksa, saudaraku. Itu nggak bisa dipaksa. Saya mengamati kok, worship leader, singer, itu kelihatan, saudaraku. Orang yang punya intim dengan Tuhan, dia punya peka itu. Dan itu nanti akan kelihatan apa yang dia tabur di dalam keintimannya dengan Tuhan. Dia tabur. Dia akan menuai hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi kalau orang sembrono hidupnya, dia juga harus menuai apa yang dia tabur. Jadi, kalau kita berbuat dosa hari ini, Tuhan mengampuni kok, saudaraku. Yes. Tetapi, ini saya tutup ini ya. Kalau kita berbuat dosa gimana, Pastor? Anda minta ampun, berdoa. Oh ya, Tuhan ampuni. Tapi ingat, konsekuensinya harus jalan. Ini tetap jalan. Contoh, saya di jalan, naik mobil diserempet orang, brek. Turun tak pukul orang, buap. Tak pukuli, tak ijek-ijek sekalian.
Tak ambil dompetnya, wah itu maling itu saudaraku. Ya contoh. Ya selesai, wes balik aku. Rame, ternyata orang yang tak ijek tak ambil dompetnya tidak terima. Nyari saya, Stephen Lim. Pendeta nih, kurang ajar ya. Kok begitu kelakuan, cari saya, disomasi saya. Dimasukin hukum. Waduh, pendeta kok disomasi sih nah ya. Malu ya, takut saya. Tak temuin dia Pak. Mohon maaf nih. Dompetnya tadi uang 1 juta, tak tambah jadi 10 juta. Udah selesai ya. Selesai. Oh iya selesai. Maaf, beres nggak? Beres. Tapi hukumnya nggak beres. Sudah masuk hukum, hukum tetap jalan. Urusan sama Tuhan tetap jalan. Ini. Kristen tidak boleh buang konsekuensi dengan mujizat. Kita memaknai mujizat itu sebagai gini. Hari ini kalau kita mendapat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku akan berjuang lebih baik lagi. Aku berarti masih jauh dari keadaan sempurna. Aku mau berubah di situ. Dan sekarang mulai bangun kehidupanmu yang baik. Supaya ini, apa yang kau tabur, kau tuai dengan baik. Makanya dulu saya sampai stres saudaraku. Kok itu dijawab Tuhan? Loh, ya nggak? Kadang kita kalau dengar khotbah, minta apa dapat apa. Lah wong aku cuman minta bisa bayar uang listrik aja nggak dapat kok saudaraku. Betul nggak? Seringkali kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Oh nggak adil. Karena konsep kita udah salah. Maka dari itu kita mulai berpikir benar saudaraku. Semua kembali kepada kehendak-Mu. Aku proses hidupku, aku lakukan yang terbaik. Hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan. Aku berjuang hari-hari hidup. Jatuh bangun, aku minta Roh Kudus tuntun aku. Maka hidupku bertanggung jawab suci. Aku fokus kepada Tuhan, pangkas apa yang jelek. That's it. Maka itu akan menjadi roda perputaran hidup yang indah terus di mata Tuhan. Maka tadi lagu apa? Bapa dari ketinggian, yuk bagi berdiri, tahtamu